besok ke depan tuh yang ada toko itu sudah nggak ada. Oke, hari ini yang ada sudah mulai ini sudah tidak ada, mulai tidak ada. Tanah Abang tutup, tapi dia terlalu bodoh. Mengapa ngomong nek Tanah Abang itu dari sepi karena online? Itu dulu salah. Cuman karena ini toko Tanah Abang sepi karena sekarang adalah dari pengecer atau reseller. Itu sudah langsung dari pabrik, di bypass di sini, tidak masuk ke toko, langsung ke sini. Makanya orang mengatakan Tanah Abang itu sepi. Oke, setuju ya? Dia ada bypass, distribusi yang di bypass dari pengrajinnya langsung ke pengecer. Makanya pasar seperti saya, pasarku banyak. Di Klewer itu yang masih tutup masih 9 kios. Siapa yang mau beli silakan. Ya, tak kasih murah. Sebenarnya aku bati. Enak tak? Masih punya 9 kosong. Oke, gitu Mas Agung ya. Jadi kuasai dulu. Nanti yang ada itu nanti tinggal pengrajinnya dan penjualnya, grosirnya. Walaupun grosirnya juga penjual, tapi kata grosirnya ini sudah tidak ada. Karena di sini akan nambah kos, birokrasinya akan dimakan di sini 1 poin. Salah, nanti akan sini. Nah, ketika dengan tidak pengrajin, tidak penjual, jangan harus punya brand sendiri, merek sendiri. Jadi saya nanti Pak Agung, Mas Roni coba ya. Pak Agung saya pengen di kaosnya merek ini. Saya titip merek, bisa silahkan. Seperti Mas Yuwono kan juga seperti itu. Yuwono itu mereknya juga saya yang mereknya saya suruh maten ke mereknya, jadi sekarang udah tinggal nempelan aja. Syaratnya cukup. Karena saya tidak mau jual ke luar itu ya. Ini nanti yang ini, jadi kan tidak punya produksi tidak apa-apa. Yang penting mereknya harus punya. Merek itu mahal loh. Siapa yang tahu merek Plum? Dia Plum. Tahu, sing biasanya sing umurnya tua-tua ini, sing glambreng nganggone Plum biasanya. Itu mereknya saya tawar 1 miliar aja boleh, mereknya aja. Celana saya mirip, celana merek mirip Mas Roni, mirip, celana merek mirip. Itu saya tawarkan mereknya saja 1,5 M, satu mereknya saja. Tapi belum ada yang beli. Iya, saya ikut ya. Kemarin Januari aku masih kena lagi 850 juta Januari kemarin. Betul utang, tapi alhamdulillah utangku satu bisa laku 80 juta. Satu biji 80 juta. Yang beli siapa? Vanessa Angel. Tapi bisa almarhum, beliau kecelakaan di tol. Dia mulai mikir opo, bingung sopo pakai Angel itu talai. Oke, ya jadi teman-teman nanti yang punya brand. Jenengan nanti ketika mbak-mbak pengen jualan kotang, jenengan merke, jenengan patenkan dulu, keluar paten dengan merke jenengan. Mbak siapa? Kita jualan kotang ya bagus lah. Ngusul merek nanti celana dalam Pak Agung pakai merek ini ya kasih merek aja. Karena merek ini 1 bulan itu bisa tak jual 1,5 M 1 bulan 60.000 losin. Makanya Mas Roni juga belum tolong dalam ngapain gitu loh. Makanya kalau ada yang mau beli merek 1,5 miliar, mereknya aja silakan beli. Omset untuk orang baru paling sekitar 40.000 losin per bulan. Karena merek sudah jadi. Dengan buka dimanapun, medsos apapun, selisih dimirip pasti nomor number 1. Sekarang ya. Oke. Skillnya, kemudian setelah ilmunya mbok kuasai skillnya, pelan-pelan jangan akan kuasai itu, kemudian akan dengan ketika wis
apapun dengan kuasai, masalah distribusi kuasai, produksi kuasai, selesaikan urusannya. Tinggal nanti dengan kuasai semua, clear, mulai sampai mereknya seperti apa, brandingnya kayak apa dan sebagainya, nanti sudah dengan kuasai semua. Oke, kemudian yang keempat baru manajemen. Hari ini manajemen personal penting, ngatur awak itu penting, karena usaha itu tidak ada yang collab skripsinya yang punya dulu. Ya, tidak ada usaha bangkrut, yang bangkrut orangnya dulu. Makanya saya ada pertanyaan juga, siapa yang hari ini usahanya hanya bertahan? Siapa? Ada enggak? Mas siapa? Pak Agung juga. Usahanya apa, Mas? Kayu bertahan. Oke, bertahan jadi kayu. Oke, setuju. Apa lagi? Bertahan, masalahnya apa, Mas? HP. Bertahan juga. Masalahnya apa? Masalahnya banyak sekali pemainnya. Oke. Bukanya di mana? Solo. Oh, Solo. Dari Solo toh. Ini paling jauh mana? Yang paling jauh mana, soalnya? Ngawi mana, Mas? Widodaren mana? Paling ini mana? Sekar Putih. Bulak gatel. Sekar Putih bulak gatel itu toh? Bulak gatel. Desa. Oh. Saya punya toko di Walikukun kan? Iya. Iya. Jangan tuku sempak tengen kula mawon rasa tunggu wong liya. Wong tunggu wong liya kula ya nggonku wae. Bertahan itu sama dengan bunuh diri. Sing bener bertahan opo menahan. Lho kita nanen ilmu lho ini. Pikiran nggur kotang tok wae kok. Bertahan, jangan sampai seorang pembisnis itu bertahan. Jangan. Bertahan berarti membiarkan orang mau pulang seperti apa, yang penting dengan bertahan. Setuju ya? Jadi kalau dengan bertahan itu sama dengan bunuh diri, stuck. Orang lain mau lari kayak apapun, pola kayak apa, inovasi kayak apa, jangan yang penting aku bertahan. Berhenti aja di sini. Yang penting aku aman. Jadi jangan sampai ngomong bisnis itu bertahan, itu tidak boleh. Ya, yang benar adalah menahan. Menahan kompetitor Anda untuk melaju, menahan kompetitor Anda untuk ekspansi, menahan kompetitor Anda untuk inovasi. Itu yang benar menahan, bukan bertahan. Sebagus usahane Mas siapa? Mas Eko. Kalau jangan bertahan, ya sudah. Yang penting aku bertahan, ora hilang. Yang penting aku bertahan, ora kolab. Tapi kalau bertahan kan justru meneng wae. Mencari titik aman kan itu. Iya. Jangan. Harus menahan. Menahan dari hal apapun. Pas peceklek ngene ya rasa kemaki-kemaki tumpakane Harley, ora usah. Jeep wae. Ya, Jeep Rubicon ayo rapel alun malahan. Harus menahan semua, menahan diri. Ya, jangan sampai Anda itu dikendalikan oleh emosi Anda. Ya, karena orang sukses itu orang yang bisa mengelola emosi. Oke? Orang yang bisa mengelola emosi. Ya. Kemudian yang termasuk manajemen, Mbak Endang kayaknya kalau saya boleh narik ke belakang, flashback ke belakang, Mbak Endang sebulan bisa omset berapa, Mbak Endang? Saat itu? Enggak. Saat itu kotor satu hari itu 10 juta, oke. Labanya berapa?
Labanya enggak tahu. Labanya sekitar 8%, oke lah, 800.000 ya. Karyawan berapa? 4. Semua tercatat semua? Uang pegawai dengan uang toko jadi satu? Uang pegawai sama, iya. Dompetnya jenengan dengan dompetnya toko jadi satu? Saat awal-awal tidak, tapi akhir-akhir Jadi satu? iya. Selingkuh? Ya karena akhir-akhir kan sudah mulai bergoyang gitu tadi, akhirnya dompet yang harusnya tidak masuk di situ akhirnya masuk juga. Manajemennya, pencatatannya yang bagus. Jadi biar yang collab ya collab, yang enek jangan sampai nanti laci nih dompetnya toko juga dompetnya ownernya, nggak boleh. Kalau memang toko ownernya kesini ya membayar, minimal memberi pelajaran kepada, memberi contoh kepada karyawan jenengan, ya. Jangan sampai jenengan datang ke tempat toko ambil aqua ya nggak bayar, itu jangan. Akan menjadi presiden buruk. Nanti teman-teman kayaknya harus pencatatnya harus disiplin. Kalau perlu pakai software, pakai sistem yang bagus. Karena apapun ini akan menjadi portofolio, akan menjadi gambaran bahwa usaha saya kayak begini yo. Kalau rugi daripada jenengan stres diamputasi kayak jenengan tuh keren. Cuman masalah jenengan sayangnya siji amputasi jenengan nggih gedhekke jedenge, lumbunge itu salah. Dari kesombongan. Ya. Jadi jenengan belum bisa mengelola emosi, nggih, terus nggih. Satu, ketemu jawabannya ya. Iya. Kelola orang sukses itu orang yang bisa mengelola emosinya. Orang yang seberapa gedenya kalau emosinya belum melu-melu Pak Agung iso-iso. Ya. Oke, manajemen pencatatannya harus clear ya. Jadi kalau istilahnya siapa yang di sini usahanya yang tidak dicatat sama sekali, ada enggak ya? Oke. Mbak apa usahanya apa Mbak? Online sudah dicatat sekali, hasilnya berapa, pengeluaran berapa dicatat. Oke, saya pertanyaan jenengan tak awai lipstick. Kira-kira tak kon lipstikan tapi gak awai cermin berani enggak? Berebetan. Gak berani. Nyapa usahamu kok enggak mbok catet? Kok berani? Ya. Gini Pak, saya jualan dapat uang ya udah buat kebutuhan itu tak. Ya memang dicatat ya. Karena begini ya, saya dulu pernah ngajari di sini ya. Bagaimanapun kalau pengen kaya pasti harus ngerti ilmunya. Bukan saya nyuruh Anda hemat, tidak. Saya tidak Anda. Jadi orang yang pengen kaya itu carilah penghasilan tambahan. Setuju Mas Agung ya? Sehemat apapun uang Anda, gaji Anda 4 juta, 5 juta akan habis juga. Ya. Yang benar kalau pengen kaya seperti Pak Agung, tolong mencari penghasilan tambahan. Setuju nggih? Setuju. Oke. Mbak siapa namanya? Nawang. Mbak Nawang, rumahnya mana? Ngampunan. Ngampunan itu mana? Berapa? Lu itu pernah jadi ini murid online ini. Iya, Pak. TikToknya gimana? Sorry ya. Ini di wisuda tutoknya tutup. Aduh, ketemu anak-anak EDKB. Kan di tempat saya itu ada private online TikTok. Bayarnya satu orang itu 3,5 juta di tempat saya. 20 jam 20 jam ya, dikajari 20 jam nanti bisa online seller mulai afiliator seperti apa diajari KB sampai klik. Tak wisuda. Begitu di wisuda TikToknya tutup jelek. Jadi merongos ngene iki. Sorry ya Mbak Nawang ya, sorry. Begini Mbak Nawang. Masih jualan pupuk ya? Masih. Jangan pupuk tetangga lo ya. Ndak. Mbak Pak Agung mau rusak banget. Tapi nek ning kono yo gak rusak yo piye wong manggonku ning kono. Jadi tempatku hina tapi uangku mulia kan itu ya. Loh, BH Telon Dalam tempatnya di mana? Hina kan? Tapi saking larisnya kan jadi uangnya jadi mulia kan gitu kan?
Rasa guyu, mohon dicepaki teng niki men dicepaki santai mawon. Jam kula sik berang jam. Isih dintake jam 10 ya. Oke, enggak apa-apa, santai aja. Jadi moga-moga Mbak Nawang TikTok-nya nanti buka. Karena tidak, TikTok itu tutup. Begini ya, TikTok ditutup itu luar biasa impact-nya, luar biasa dampaknya. Jangan seneng-seneng sing pemain offline TikTok ditutup, jangan seneng-seneng. Karena dengan adanya TikTok orang produksi itu jalan semua, ya. Orang online jalan semua, JNT jalan semua, packaging jalan semua. Orang-orang tua seperti Mbak Nawang jalan semua online. Masih muda Pak. Ya maksudnya kan jalan semua kan. Tapi bareng TikTok ditutup. Pindah ke Shopee Pak. Hah? Kemarin diajarin pindah ke Shopee. Ya tapi kan belum bisa kan. Tapi sudah laku. Sudah. Kotangnya sudah laku. Sudah. Yang baru loh. Iya sudah. Oh, maksudnya kotang baru nggak tambah? Iya. Cuma ada 1 bulan itu udah nyampe 1 juta. Keren. Udah keren. Tapi udah keren alhamdulillah, karena harapan kami dia punya omset minimal kan 500 juta per bulan minimal. Tapi karena tutup ya sudah. Loh ya, anak saya kan 1 bulan bisa, anak saya yang Rofi, yang kenal Rofi ada 1 bulan 1 miliar. TikTok tutup, kari 2 potong, 4 potong. Iya, aku gak ngomong apa adanya. Yang resellerku 1 bulan 4 miliar. Kemarin itu tinggal 50 versi. Makanya hari ini pemain online rasa kemaki kejebur Roni. Kayak pemain ini neng Shopee soalnya. Shopee Mas Roni ya. Ada banyak apa Mbak? Oh tapi TikToknya enggak? TikTok jalan. Jalan. Tapi sekarang? Jalan ya tutup. Tapi ada kemungkinan buka kan? Kemarin ada meeting dengan orang TikTok mau buka. Buka kapan? Insya Allah tanggal 20 akan. Bisa iki. Antara final lama atau tunggu. Oh gitu ya. Gini ya. Saran saya teman-teman jangan menunggu orang yang berhenti. Stres. Mas Roni termasuk nunggu orang yang berhenti. Iya. Gak paham bang. Jenengan nunggu wong mandek, ngenteni wong mandek iki stres ora? Lu nunggu wong mandek, TikTok hari ini mandek mbok tunggu, cari solusi yang lain aja. Mbak Nawang, kalau saya boleh matur sekali lagi, ya, jenengan pembukuan jenengan kalau tidak dicatat, transaksi jenengan dicatat itu sama dengan jenengan bersolek tanpa cermin. Dawa sesisih gak konangan sing guyu tanggamu sebelahmu sing ukurane 40. Ya. Sorry ya Mbak ya, gak apa-apa ya, enggak apa-apa. Berarti dengan subur, cocok susune. Yang kelima baru modal. Ini ilmu dasar loh ya. Mungkin di SBS ini setiap ada pertemuan saya pasti sayang karena temunya orang baru semua. Kalau nanti udah ketemu di tempat saya, jangan tidak akan saya ajari di sini. Ini ilmu tidak akan muncul karena itu ilmu dasar saya. Siapapun aku mbok rene pengen second jaran pun tetap ilmu ini tak pakai ketika ketemu orang yang baru pemula penjenengan. Ya termasuk pemula stres, pemula usahane, pemula mumete, ini semua kan gitu kan. Pengen dandani usaha itu. Yang keempat tadi apa? Manajemen ya. Yang kelima baru modal. Sopo di sini yang pengen punya usaha tapi belum punya modal? Pengen punya usaha tapi tidak ada modal? Siapa? Pengen usaha apa Mas? Jaketnya namanya siapa? Ya. Jaket namanya siapa? Giarto, rumahnya mana? Widoro. Widoro. Ya. Belum punya usaha. Sudah. Terus
Ya, pengen mengembangkan tapi sudah takut sama modal. Ya, Pengen mengembangkan tapi masih bingung dengan modal. modalnya butuh berapa? Ya, banyak Pak. Tuh, ini gak mungkin usahanya akan jalan ketika buka lagi. Modal itu dicatat di manajemen pencatatan. Modal itu dicatat dulu. Butuhnya berapa? Usahanya apa, Mas? Ya. Usahanya apa? Kuliner apa Mas di catering? Sekarang mau ekspansi usaha apa? Mau buka usaha apa lagi? Ya sebenarnya masih bingung dengan Ngagem kaos, mboten ngagem kaos, kaosal. enggak. Oh, gak takon Malik lambine nek bingung. Enggak terus pengen usaha apa? Belum juga. Makanan tetap fokusnya ke makanan. Makanan. Ya, Makanan apa? ya seperti rumah makan yang lagi tren sekarang kan banyak buat nongkrong anak-anak muda gitu. Tahu resikonya? Ya, resikonya. Sing nongkrongi wong kira-kira wong plin-plan sing pengen mencoba kok. Oke, setuju ya. Gini ya, Mas ya. Wong nom-nom kuwi kan lenjeh banget sing rabi siapa? Sing rabi siapa? Saya nom. Tuwekan ke nom iki. Sing nom sing rong bujang. Mas, Mas apa? Kira-kira jenengan nenek warung anyar, nyoba ndak? Iya Pak. Sing lawas mbok tinggalke to. Mbok tinggalke, mbok critakake tok to. Lah nyapa kowe pengen usaha kayak gitu? Begini Mas, tempat usaha sekarang itu bukan di toko atau di mana. Tempat usaha di otak. Saya punya kuliner di Mantingan itu. Yang Mamat Suwan itu punya saya. Sekarang tidak jalan. Siapa yang punya basic kuliner, ayo kerja mbak aku. Otak saya ngurusi kotang karo celon dalemi wis mele-mele. Saiki nggur ngurusi cumi-cumi sing bahasane sing kobis, engko nek kira-kira nang ndi kobise dhuwite ya renek, bosok Pak tak buak ning sampah. Lho, nyuwun sewu ya. Oh, aku bukan suudon. Artinya kan bahasa-bahasa itu kita munculkan juga. Ya, kuliner hari ini kalau bisa coba jenengan pakai otakan dulu aja, diputer. Kuliner Sragen itu sudah menjamur kayak begitu. Yang baru rame oke. Bareng ngono wis ping pindho ping telu dhek kari crita tok pun kono ngene. Jeleh sing ngladeni pelayane ora ganti-ganti minggat. Iya Mas. Hati-hati. Sragen, karena Sragen itu kowe ngerti nek usaha itu dasarnya apa Mas? Ikut-ikutan. Iya. Yang lagi trending. Bisnis itu kalau jangan boleh matur adalah patokannya ketika dengan bisnis di sebuah daerah jangan minimal harus tahu UMR daerah itu berapa. Kalau sudah tahu UMR-nya, kira-kira pasar yang dengan bidik berapa? Setuju ya? Nek jenengan Mas apa kuliner? Sandiato. Jenengan lagi harta nek gak ngerti UMR-nya terus pengen usaha kasusnya podo aku. Gak ndek basic kuliner. Mlebu kuliner. Padahal saya itu dulu pernah punya kolam renang di Ngerancang. Sing rumah Mantingan siapa? Punya resto di Ngerancang. Karena saya tidak punya basic nguras kolam, saya tidak punya kolam juga. Kebetulan kolam renang itu begini ceritanya saya kalau omong. Kolam renang saya itu kan begini. Ada kolam renang di dekat Gontor Putri. Ada satu kiai yang dari Rembang, Gus Koyum namanya. Biasanya ngaji Sragen dia mampir ke rumah, takjak makan yang kolam renang itu, ada restonya juga. Dia bilang begini, Pak Agung, pengusaha muslim sukses masuk usaha kalian. Lah ngapa Gus? Aurat. Juga bisa Gus. Wong ini yang gini itu perempuan, yang ini laki-laki ngosek
perempuan. Kalau perempuan, Mbak Yuni punya anak, kemudian anaknya laki-laki, renangnya tempatnya laki-laki, kira-kira mboke nunggoni ndak? Ya nunggoni toh Gus, ya nunggoni toh. Ya wis, gitu aja. Akhirnya saya ratakan tanah. Sekali lagi saya, Mas Sugiharto, tolong kalau saya boleh matur, ndak usah buka kafe, tapi coba di konsep yang bagus, ya. Tempat usaha sekarang ini di otak. Saya punya toko sebanyak itu, tapi otak kalau tidak jalan. Saya itu sudah tidak punya otak loh. Saya duit punya, terus kan duit punya. Kan gue gak percaya saya itu tidak punya duit. Gak percaya kan? Nek gak duit gak mungkin jajak kowe kae, mburi kae, deloken. Tapi saya tidak punya otak. Ya. Saya tidak punya otak, karena punya duit. Makanya saya kolaborasi bagaimana aku ngerjani, termasuk ngerjani Mas Roni, ngerjani Mas Agung. Saya kerjani Mas Agung. Saya kerjani. Bayangke kok bisa kebayang untuk. Loh, saya kan gini ya, dia punya potensi luar biasa. Andaikan kotang netek itu buka ini ya nek, ngene ya nek. HE telu nyusui netek, nyusui dan sebagainya mereka ini keren dong. Dari satu anu dan ini banyak. Ya, bahasa seperti itu aja. Ya. Dan kotang itu sabun, ketika bar nyuci, mbok grekane mbok tinggal toh. Sabun. Bar nyuci mbok tinggal toh. Tapi nek kotang tinggu. Geser molor. Kadang-kadang diolar-olar ngene iki mergo wis ora patek nyaman kan itu. Ini rusak itu cepet banget gitu loh. Nah, ini ora isi misat aja nek ndak apa-apa. Iya kan dong. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa ini bisa ya. Ya. Tolong tapi ndak apa-apa ini cuma ekspansi sesuai dengan yang sudah ada. Jangan otak Anda jangan Anda belah seperti saya. Saya punya swalayan oke lah. Saya swalayan juga ada sih sebenarnya anak kecil-kecilan kena tombol lorong itu ada. Nantinya itu nyambung. Ketika saya ada kotang kucing grosiran, saya dengan kotang grosir kan ada di Klewer juga ya. Pasar agen ada juga. Ada grosirku yang tidak laku tinggal setengah losin dan sebagainya kan kadang-kadang tak buang ke swalayan saya di retail dan sebagainya kan begitu. Jadi ada nyambungnya ya. Oke. Modal itu harus dihitung ya Mas ya. Jadi jangan butuh modal sih, aku jangan sulit saya bayangkan. Butuh modal piro Mas Giarto? Akeh ngene ya piye to modal dicatet Mas. Contoh ketika nanti memang pengen dengan offline-nya duwe kuliner atau tempat kopi lah. Satu, kontrakannya berapa? 50 juta. Terus propertinya berapa? Perabotan dan sebagainya, katakan 100 juta. Terus nanti yang aja berarti kan butuh modal 150 juta. Setuju ya? Modal itu dicatat Mas, manajemennya di belakang, modalnya jangan sampai ngomong di sini modal, satu modal. Tekoni apa lolak-lolok. Menlihat juga jangan sampai nanti istilahnya dengan modalnya butuh 150 ternyata dengan utang bangi ngajoke 500 di ACC. Tanggone mau 150. Berarti yang 350 yo ngingoni kira minggat lah ya. Yo ngingoni kira minggat. Utangnya di ACC 500 juta, neng jenengan mung muter iso muter mau 150 juta. Sing 350 juta kan bunganya tepada. Iya. Ngingoni kira minggat kan. Hati-hati lah, pastikan dulu butuhnya modal berapa. Aja cek-cek kayak gitu. Makanya wong Jawa akeh kolepe apa? Utang bank sumere rong dadi wis gawe jeding. Ternyata sumur tak gawe ning kene gawe sumbere. Modar ngali ora ono, jedinge malah nganggur. Ngapunten kalau kasar ngomong nggih, ngapunten sekali nggih. Hati-hati saestu. Hati-hati saestu niki emosi, masalah emosi.
Nanti satu saat saya akan memberi materi ESQ. Sebetulnya saya pengen itu, tapi kayaknya memang harus bahasannya tak kumbah sih. Yang tak dusi sih, tak kumbah, tak kopiok ning gone iki sih. Nanti moga-moga nanti kalau ada waktu longgar Mas Puji saya dipanggil tidak apa-apa. Bahasanya nanti nek jenengan pengen ke rumah saya anggap aja menjemput doa gitu aja ya. Dalam menjemput doa. Ngatong tok ora dijemput ya kapan? Nek guna aku ketemu aku pada menjemput doa gitu aja. Gitu Mbak Nawang nggih, tolong usahane dicatat. Nanti kalau dulu saya pernah beri materi di sini. Jadi orang Chinese itu begini ya. Orang Chinese itu begini. Kalau haus dia minum dulu. Orang Cina itu seperti itu ya. Orang Cina begitu. Orang Chinese itu begini ya. Saya dulu pernah belajar ke orang-orang Chinese juga yang punya pabrik plastik sekarang. Dia itu begini. Ini makanan, ini makan. Di sini sudah saya ajarkan. Ini nasi putih, ini mangkok. Nasi putih mangkok diisi kecap. Kemudian nek Cina kan disupit gini ya, Mam. Pakai kerikil. Isi melarat Cina itu begitu. Jadi nasi dimakan, supitnya dibuat kerikil dibuat kecap lagi sedot begini. Saking Cina itu seperti itu. Dia ngajari saya seperti itu. Atau dia supitnya nyupit kerikil dilebokke kecape. Lagi diserot begini. Baru nanti cupit ambil nasinya. Segitunya orang Chinese. Kalau mau kaya. Wong iki ora lagi oleh tangan kure metune duwe ngrang ning warung sampai sore. Seperti itu. Iya, tenan seperti itu kok. Yang keenam baru memulai, Gus. Usahamu lagi dimulai setelah nomor 6. Ojo lagi nyusun iki wis mau kemakine ra umum. Wis ngajukan yang showroom, ngajukan mobil kreditan. Aduh. Nanti sambung aja. Ini tinggal enggak sih, pertanyaan aja. Kita ngomong pertanyaan aja. Yang mau tanya siapa silakan. Enggak apa-apa, santai aja. Enggak ada yang Mbak Nawang nanti kalau ada sulit, kalau butuh barang maaf tinggal aja, upload aja, enggak apa-apa. Ayo yang pertanyaan siapa yang mau tanya? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Enggak ada. Saya mau nanya. Mas siapa? Nama saya Taufik. Dari mana? Saya dari Gedung Waduk. Usahanya Mas? Saya sales bawang goreng. Bawang goreng gitu nggih, pripun Mas? Pertanyaan saya, bawang goreng yang saya geluti sekarang ini, yang saya sales sekarang ini kan alhamdulillah cukup buat kehidupan sehari-hari saya. Oke. Nah, saya tuh pengen yang tadi Bapak bilang ekspansi usaha yang lain. Saya tuh dalam pikiran saya tuh pengen membuka usaha itu permainan anak-anak. Oke. Kayak odong-odong, pancingan ikan dan sebagainya. Saya dapat inspirasi tersebut itu karena seperti tembak-tembakan dan sebagainya, bukan? Iya. Kayak main balita lah. Oh yes, setuju. Oke. Anak saya itu masih kecil, 3,5 sama 2,5. Itu suka banget sama mainan tersebut. Nah itu ini refleks nanti jawabannya ya. Oke, terus itu bisa gimana ya? Saya berpikirnya itu bisa sebagai usaha itu buat apa ya? Quality time keluarga. Hari itu kan orang tua sama anak itu bisa main bareng. Kalau udan. Kalau musim hujan. Resiko dari usaha itu ya salah satunya kalau waktu hujan bakalan peminatnya bakalan turun, nggak bakalan keluar rumah lah, seperti itu resikonya salah satu. Kalau saya pengen tanya, udah sesuai belum apa itu ekspansi saya tersebut? Tidak sesuai.
sampai siang. Mulai jam 8 pagi nyampe jam 12 atau jam 1 siang. Setelah itu kan saya sudah selesai. Saya tuh berpikir setiap sore itu saya bisa quality time sama keluarga saya plus ada penghasilan juga. Jadi jagain usaha itu juga sekalian saya ngomong anak gitu. Saya pertanyaan saya Mas apa? Taufik. Mas Taufik, enek wong Cina ngomong anak ndak? Orang Chinese itu ya, anaknya masih kecil dia menganggap baby sister. Dia cari uang sebanyak-banyaknya. Oke, setuju? Tapi ketika gedean dia udah muda dia udah ada. Tapi wong Jawa ndak. Anak wacake sholawat kadang anak ngrungokke rong iso. Ware ngaji dhewe pada anak ustad. Pada dia iso ngaji. Maca Fatihah, maca Fatihah ngene wis ngajari anake. Ya. Kalau bukan duduk ahlinya. Kalau saya boleh matur, anak mendik ngomong ustadzah kalau Islam. Ya. Kita mencari uang sebanyak-banyaknya. Satu saat anak jenengan nanti butuh biaya, kita sudah ada. Keren dong? Nyun sewu, ini mindsetnya orang China seperti itu. Saya belajar di situ juga. Ya, yang kedua, ketika ngomong mainan dengan tembak-tembak robot terus dan sebagainya, bahkan sampai arahnya kan nanti ke sana juga kan, ekspansinya. Oke, pertanyaan saya, ini robot, tembak, iki HP, tak salah keplek, Mas, anakmu kon milih HP apa tembak? Nek jenengan usaha mainan anak bunuh diri, ayo wanita taruhan. Maaf, bukan saya ngalang-ngalang jenengan ya. Ini real, ini jawaban saya otak kanan loh ya. Saya jangan pertanyaan ini tidak saya setting, walaupun pedung waduk aku pura asri. Neng bulan mah bulan gatel aku sado ngubungin jenengan. Ini refleks. Ini tembak-tembakan. Mainan anak itu loh ya, bahasanya seperti itu. Arahnya nanti masih ke sana kan. Wah, ini sak mau dodoli mainan anak sekalian, arahnya nanti ke sana kan. Iki HP. Pilih, nya boleh. Iki HP, iki tembakan ini. Iki. Nek jenengan jualan ini bunuh diri. Kalau saya boleh matur tolong Mas apa? Mas Taufik. Saya lebih bagus ketika jenengan satu menjadi pengepul atau tengkulaknya berambangnya sekalian. Mungkin pergi ke Brebes, pergi ke Nganjuk dan sebagainya silakan. Pekerjakan teman-teman seperti kemas yang bagus, packagingnya yang bagus, cari depes yang bagus. Itu malah keren. Jadi nyambung, jadi betul-betul usaha itu tidak ada limbahnya. Karena orang produksi itu biasanya untungnya di limbah. Ketika jenengan limbahnya dibuang hanya kira-kira jenengan duwe goreng berambang asem, berambang goreng dan sebagainya. Tapi kan ketika hulu dan hilir jenengan kuasai kan keren dong. Otaknya dipakai untuk satu tujuan. Ora otake sitok nggih mainan odong-odong, sitoke nggo gorengan piye no Tapi sorry ya, Loh sorry, tidak apa-apa ini. Ya. Nah. Ini mentor paling kocruk, nggak punya materi kan kocruk. Orang mentor yang nggak mungkin gak suge tapi gak mungkin wani kayak aku. Nah aku wani aja. Aku ora dosa, gak ngerti hukumnya nggak gitu kan. Keren ya Mas ya. Tolong cari usaha yang sesuai ada pengembangannya sih. Kalau memang ini hulu sampai hilir dan kuasai selesai, silahkanlah. Nanti ojo ngantuk aku engko sambil apa ini kan enggak iso Mas. Podo ngajari anakmu dolan. Ngajari anak males. Ini saya enggak apa-apa ya. Sorry sekali tapi enggak apa-apa, ini pelajaran. Mungkin enggak apa-apa bagus, tapi karena saya bisa menerjemahkan itu. Aku bisa maca pikiranmu, Mas. Kowe mungkin cemburuan karo bojomu, aslinya kan ngono ae. Malah kukur-kukur. Ini kukur tangan tengen. Curiga wis apa? Enggak apa-apa, sampai sisa dikumbah. Enggak apa-apa. Wah, semakin banyak. Saya nambah lagi, Pak. Iya, sesek koncone bagian koncone urung kowe tanduk. Mbak siapa? Mbak Tri. Mbak Tri. Iya. Mbak Ketua. Istri. Namanya siapa? Tri siapa? Tri Handayani. Usahanya apa? Sari kelapa. Sari kelapa. Oke, terus? Iya. Saya mengamati studi kasus dari Pak Yana sama Pak Agung. Itu tadi kolaborasi ya. Oke. Nah, saya pengen mempunyai reseller. Jadi 2024 target saya itu 100 reseller karena selama ini saya
produk saya itu ada dua Pak, yang satu langsung ke PT, langsung ke pabrik. Wujudnya apa? Masih lembaran. Siapa tadi mau kok lembaran apa? Hah? Mana ada koko produknya? Oh, di lembaran, selembaran ngono. Iya, karena yang dikirim ke pabrik itu kan bahan mentah. Jadi nanti pabrik Mas bikin branding. Terus, oke. Target saya 2024 itu masih, alhamdulillah otak saya nggak terpecah ya, masih menata di toko. Tapi produk yang kemasan yang matang ya sudah. Sekarang bawa enggak? Hah? Enggak bawa. Bawa udah laku semua Pak. Jual. Sini. Oh, jual di sini juga jualan. Iya. Oke, terus. Oke. Kalau enggak, Karena tidak ada yang lain. iya. Oke. Gimana caranya? Saya sudah ada, tapi kan belum banyak. Target saya 2006 itu 100 reseller minimal. Oke. Bagaimana caranya mereka itu bisa terikat dengan saya tanpa minggat, tanpa apa tadi? Tanpa sering minggat tadi loh Pak. Biar mereka itu ada hubungan emosional yang terikat seperti Pak. Aku kan juga punya banyak reseller. Oke. Kalau bagi ilmunya seperti itu. Oke, gitu ya. Oke. Terus mana? Anunya mana? Anu apa Pak? Untuk kokonya mana? Habis Pak. Enggak, aku nggak mau minta kok. Ini cara jualan seperti apa hari ini? Hari ini ada yang kilonan, ada yang kap-kapan. Jadi seperti itu Sing Pak. kapan so disain di? Ya seperti itu Pak. Yang natural mana? Itu kan ada pewarna nih. Ini Pak yang natural seperti ini. Masuknya kemana? Ini maksudnya nggak kemana-mana, ke reseller. Cara marketingnya seperti apa? Marketingnya saya open reseller. Open reseller. Dapat berapa persen? Yang menentukan jenengan harganya atau siapa? Gimana? Saya menetapkan harga reseller sekaligus menetapkan harga jual. Mereka ada batasnya. Enggak, berarti artinya begini. Bisa enggak kamu buat harga tapi dia dapat persenan? Bisa. Mbok lakukan enggak hari ini? Punya yang reseller. Saya lakukan. Biasanya gini Pak, kalau di rumah itu ada yang datang ke rumah saya beli. Mungkin handsetnya kalau langsung ke Bakule lebih murah, tapi tidak. Biasanya saya arahkan ke sana. Misalnya Mbak WA mau beli daerah mana Mbak, sana silahkan ke sana. Saya seperti itu. Bisa enggak gitu setnya mbok anu biar terjaga harganya. Kamu yang ngeset tapi reseller langsung dapat persen dari tempatmu. Selama ini tidak pakai persen seperti itu Pak. Jadi dari saya, contoh ya langsung ke realnya aja, teman-teman mungkin yang mau bekerja sama dengan saya, reseller itu 1 kap 2,5, saya kasih anuan harga minimal jual 3.000, maksimal 4.000 seperti itu aja. Jadi ring bawah ring atasnya ada? Iya ada. Enggak bisa enggak kira-kira mbok patok harga? Karena begini, nanti jangan main persen aja. Oh, iya. Contoh begini. Saya dengan Mas Roni, yang ada di Mas Roni kan sedikit saya kan Mas Roni. Bisa enggak kira-kira saya menjual katakan kotang merek Sorek itu 1 lusin 100.000. Seharga itu cuma 1. Jual katakan 150. Jadi ada diskon di sini aja. Main di sini aja. Jadi dia tidak akan bisa menjual di atasnya atau di bawahnya ini. Karena jenengan nanti luputnya nanti kalau diadu. Kalau diadu repot. Ujungnya jenengan semua. Coba dikasih batas harga. Bisa enggak kira-kira? Biar jenengan aman. Bisa. Kasih batas harga. Jadi reseller kalau jenengan buka asal open reseller itu akan lebih bagus ketika mainnya di online dan sebagainya. Contoh begini. Mas Roni, nanti saya buka harga di TikTok katakan 100.000. Dengan udah otomatis nanti dapat 10%. Nah gitu aja. Iya, nanti situ aja. Jadi enggak usah dengan mainkan harga sini. Harga jualnya dengan patok sisan sekalian aja. Itu lebih aman. Jangan akan satu harga seluruh Indonesia akan tepat. Orang tanya, ya sudah. Harganya berapa? 100.000. Mbak Agung tuku berapa? Ya 100.000. Cuman yang membedakan adalah kuantitinya. Jumlahnya, diskonnya.
Contoh nek sak lusin ya 100.000. Tapi ketika 5 lusin, oke, tak diskon 5%. Udah ya. Ada ringnya seperti diatur ringnya seperti itu. Karena rata-rata begini, contoh, Mbak Wulan kali Mbak siapa Yuni siapa? Mbak siapa? Mbak Yanti. Mbak Linda. Mbak Wulan beli 5 lusin, 5 pieces. Regane 100.000 juga, 500.000 dong. Tapi dapat 5%, berarti margin kan costing 2,5 atau berapa itu ya, 25.000 atau berapa itu. Tapi beliau beli satu, ya 100.000. Itu lebih aman. Dan itu diflorkan betul. Oke, 1 sampai 5 pieces 100.000. Kalau 10 pieces dapat diskon 5%. Di sudah dibelakang itu aja. Aman jenengan? Aman. Pasti aman. Karena rata-rata ngadu. Kowe kok iso dodol sakmono? Aku ngomong toko di Sragen ya, ngomong toko Sragen, toko grosir sembako di Sragen. Saya ngomong aja. Tapi tidak akan saya sebutkan namanya. Ada toko 5 huruf. Toko sembako Sragen 5 huruf. L ngarep dhewe sudah, enggak saya sebutkan. Dia jual susu, pabriknya jual 100.000. Saya kulak di pabrik sana ya 100.000. Tapi di ini juga 100.000. Pabriknya ternyata ngewe ini itu sekitar 10 sampai 15%. Tidak mungkin kamu akan bisa melawan ini, tidak mungkin, karena dia main diskon. Iya. Jadi jangan harus main aman di situ. Oke, di situ paling aman. Oke, setuju ya? Oke ya. Coba, ini saya bingung, tapi aku layani kowe tok repot aku. Aku ngerti saya bingung. Toleh padahal otak yang dimikir itu otak kanan. Otak kanannya nggih takon, otak kiri nggih mikir. Tapi dengan gedeke sing ngene saya bingung. Kapan-kapan ketemu saya. Loh, saya itu ngerti ya, saya public speaking ngerti betul. Ngerti? Saya bingung kan Mbak siapa? Saya mengatur ulang manajemennya kan, soalnya selama ini 1 tahun berjalan, mereka kan sudah seperti itu. Jadi misalkan saya ubah manajemennya seperti yang Bapak sampaikan, saya masih mikir cara trik terbaik agar mereka itu tetap mau seperti itu. Sing mare pinter itu kita kalau udah ketemu musuhnya. Kamu tidak bisa kita ajari full langsung gaya trik kamu, karena target kita itu kan ini. Dia tidak mau ikut kita. Aku iso pinter nggak aturan KPK begini. Manajemenku itu jadi karena ada masukan dari sana. Oh, karaktermu kayak gini, karaktermu kayak gini, akhirnya kita jadikan satu akan menjadi sebuah manajemen. Dan manajemen itu apa bagus seperti itu enggak? Manajemen itu justru kita olah juga. Ya, bagaimana manajemen itu bisa mengatur SOP di dalam dan bisa mengatur melayani orang yang di luar. Bagaimana manajemen konflik seperti apa? Karwanku gak jadi setan, gak setan kabeh. Bagaimana yang satu biar jadi malaikat, yang 4 biar jadi setan. Manajemen konflik itu harus seperti itu, harus dilakukan juga. Jangan sampai Mbak siapa? Karyanya berapa? Karyawan berapa karyawan? Karyawan tetapnya 4. Masalahnya karyawan aja yang di dalam. Kalau yang dalam kan nggak ikut masak kan Pak? 4, anggap aja 4 ya. 4. Oke. Ini kompak banget Mbak. Kompak banget. Jangan seneng di karyawan kompak itu. Kurang. Masalahnya apa? Ya kadang kompak kalau bisa kan 4 jadi 2 grup. Kadang satu nggak mau, satunya nggak ikut masuk Pak. Itu malah bagus. Nek kompak, kira-kira si jadi setan kabeh ndak? Ini kompak. Jadi malaikat yang mending dari malaikat kabeh dari setan. Kita nyolong tak nutupi piye? Makanya manajemen konfliknya harus dianu. Ya, yang satu diujo, siji men ngoceh. Yang siji diujo, siji men ngoceh. Manajemen konfliknya harus seperti itu. Setuju nggih? Tapi ora adu-adu lho ya, ora ngajarin dengan elek lho. Oke, sing genteng lanang tadi siapa? Bakul untuk. Pojok kayak oleh mikir rada tenar rambutnya kari sithik. Apa, Mas? Mas siapa? Andi, Pak. Hah? Andi. Usahanya apa Mas Andi? Bengkel konstruksi logam, Pak. Bengkel? Konstruksi logam.
Bengkel apa? Konstruksi logam. Aku gak paham, Bi. Kanopi, Mas. Oke. Ini aku tekon, nek ngundang ngelas is dino piro, Mas? 100, Pak. Hah? 100. Tukang las. Mangan. Lepas, Pak. Lepas, 100 lepas. Aku njaluk loro apa telu, Mas? Nyelolah. Oke ya, kapan-kapan nggih temui saya. Kalau Bang. Oke, lasmu gimana, Mas? Marketingnya seperti apa? Tanyakan apa? Ini Pak, saya kan usahanya itu di desa Karangkolong, Mas, kampung gitu Pak. Nah itu kan sementara ini kan saya masih di depan rumah juga kan, rumah kan masih gak kepake, itu masih saya pakai untuk, jadi cuma buat tempelan dua gitu. Terus? Kalau orang melihat itu belum kelihatan bengkel gitu. Nah, rencana kedepannya kan saya mau bikin bangunan yang lebih sama tata-tatanya itu tata kegiatan gitu loh. Untuk sekarang kan kalau kerja kan dimasukkan rumah, dikeluarkan kayak gitu. Mlebu metu gitu. Iya, mlebu metu. Oke. Sing apik dilebok-lebokke kok wesi lho. Jenengan ya ada ngomong kotang wae. Terus Mas, terus. Terus piye? Sama ini kan saya juga ini Pak, pengurusan izin usaha. Itu jadikan CV. Itu masih ada kendala di izin mendirikan bangunan. Nah, prosesnya itu terlalu panjang ternyata. Makanya saya berhenti hingga saya urus. Dan makanya saya ikut SBS ini saya sempat pesimis sih awalnya. Kenapa orderan saya itu nggak bisa meningkat terus gitu? Berarti bukan masalah bangunan ya, masalah marketingnya. Marketingnya. Terus? Saya habis dari sini alhamdulillah ada orderan masuk. Termasuk saya ya. Anggap aja saya jadi pilot projectnya. Kalau nanti ngelasnya di Puro aja, enggak apa-apa. Itu ada kanopi yang bisa untuk percontohan garapan Singapura harganya murah. Lo enggak begini, gini Mas siapa? Mas Andi begini Mas Andi ya, Mas Andi. Tempat enggak bagus, enggak penting. Jangan make up tempat tapi marketingnya nol gak enak wong. Sekarang begini aja. Jenengan kira-kira marketingnya seperti apa? Tahu enggak? Saya sih lewat media sosial di Facebook kayak gitu Pak. Wong tua-tua sing duwe-duwe kaya aku mripate gak pate awas. Anda ngelas, Anda dari marketingnya atau sing ngelasi dhewe? Jenengan marketingnya jenengan sendiri? Saya sendiri. Terus kalau ada garapan yang lebih banyak ya ada teman yang ikut. Pertanyaan saya, ketika jenengan duwe karyawan itu menjadi beban perusahaan enggak? Jadi sih Pak. Kita wis mikirnya tenanan tapi ternyata betul. Rambut ngantek gitu loh, Mas. Karyawan itu membantu sing gaji Mas apa? Mas Andi, karyawan sing gaji jenengan tuh jeneng karyawan. Kalau ada karyawan kok menjadi beban perusahaan, itu otaknya coba dicuci otak ke tempat saya. Mas Yana itu punya sabun. Sesekali saya punya sikat kamar mandi kasar. Sabunnya jenengan nyikat di rumah saya. Oke, setuju. Mas Yana gini ya. Semakin banyak karyawan itu semakin bagus. Sarawan tiap hari ngelas 100.000, sing lumpukin jenengan, setuju? Nah 100.000 30 dina lumpukin jenengan, oke? 1 bulan jenengan bagai digaji, ngoten nggih? Leng gaji piye? Leng bagi piye Mas Andi? Leng bagi Mas Andi karyawan, Mas Andi kan begitu? Oh enggak mungkin Mas Andi karyawan, enggak mungkin. Pak Agung, Mas Andi, Pak Agung begitu. Semakin karyawan itu semakin banyak. Semakin begitu. Jangan sampai teman-teman punya karyawan yang berani mentalin jenengan ngapain kok goblok ngono lho. Setuju? Yang kedua, Mas Andi tolong mulai besok pagi waktu luang Mas tuh waktu zuhur. Salatnya agamanya apa? Islam. Ngenyak Mas uji lah, Islam, oke. Salatnya pinten? 5. Oke. Pada waktu istirahat berapa? Satu hari berapa jam?
Jenengan nek kerja, karyawan jenengan 1 hari berapa jam istirahatnya? 1 jam. Oke, 1 jam. Bisakah kira-kira sebelum berangkat kerja jam berapa? Jam 7. Oke, jam 7. Sebelum jam 7, anak-anak suruh muteri orang yang punya bangunan, orang yang bangun. 1 hari minimal harus 1 setor tempat orang yang bangun siapa? Setuju? Orang yang bangun, lah mas sekarang mobilnya apa Mas Andi? Gini, nyopir bisa? Bisa. Oke, nyopir bisa. Nanti kalau sudah dapat materi yang bangun jenengan setorke karen jenengan atau jenengan dhewe nek pas dhuwur, itu pas dhuwur mlaku. Neng desa si asing bangun siapa? Pak Agung. Oke, Pak Agung bangun. Seperti butuh kanopi dan sebagainya. Ketika Pak Agung bangun, oh Pak Agung mobilnya apa toh? Oh mobilnya CRV 805 S. B805BH. Oke. Berarti nek kowe nggur oleh nggawamu ning nggon anggur sak ngisore CRV Prestige Turbo gak bakal tak orderi. Karena aku order mau kan goro melas rambutmu entek ireng gitu kan. Enggak apa-apa. Tak ajari. Ini sharing ya, bukan ngajarin jenengan enggak? 1 hari harus mendapatkan karyawan jenengan berapa? Cuma saya sama adik saya. 1 hari harus bisa menemukan orang yang bangun, 2 orang. Dan nanti dipelajari secara sosialnya. Karena membeli itu menunjukkan sosialnya. Kalau saya membeli barang, membeli saya di orang yang sosial di bawah saya tidak berani. Semua orang begitu. Jadi kalau membeli itu pasti sosialnya lebih. Contoh, ketika saya beli sempak, saya mesti beli baju, pasti saya belinya di Paragon atau di Depak. Oke? Berarti jenengan saya pengen nanti beli jenengan minimal kalau ke nawani ke tempat saya ketika saya wis dengan datang Pak Agung bangun. Oke, Pak Agung pengen mesti iki gak nek kapal mesti butuh kanopi. Jenengan nanti minimal harus ngerental minimal CRV yang turbo atau Alphard. Harus sih. Karena saya orang membeli itu rata-rata kan harus di atasnya. Tapi kalau menjual itu harus di bawahnya. Market Anda itu di bawah jenengan. Tapi yang membeli itu harus di gak bingung. Asli bingung. Sedah kepegak obah pasti bingung. Wah. Iki interviewnya piye iki Pak? Ini. Wong Cina kae padha nek ngelak mesti ngombe dhisik ya. Ini Mas Andi, jenengan nek dodol pasar marketnya Anda itu di bawah Anda. Setuju? Setuju. Tapi wong tuku biasane karena sosial ini tukune kudu sak dhuwure sosiale dheke. Setuju nggih? Nggih paham ra kae? Jadi nek kowe dodol barang kuwi kudu wong sing sak ngisormu dodole, sing secara ekonomi sosial sak ngisore jenengan. Karena wong sing tuku kuwi nek tukune contoh gini. Mas Agung kanggo sempak reader. Tukune ndi? Ngene Pak Agung Bea. Karena mungkin ya sugih aku dhek rada bangga. Keren dong tukune sempak ngene Agung Bea. Mbak Yuni juga keren tuku celana soreke ngene Agung Bea. Kan begitu? Karena sosial saya lebih tinggi. Tapi maaf sekali ya, bukan masalah apa. Tapi pasar saya berarti kan wong sing nang ngisorku. Karena pengen narik gengsinya ke beliau. Paham nggih? Nek rung paham nang nggon aku takoke nasane sih. Lah nanti jenengan ketika nawari kanopi nang nggonku. Jadi jenengan ketika ngerti wong bangun, Mas Agung bangun ini apa? Sosialnya apa? Oh Mas Agung mau beli Avanza, jenengan nyilih CRV ku, nyewa. Wah bose keren yo. Berarti garapannya ya apik. Ra kita nggon rental. Saya pada waktu tahun 2000. Tahun 2000 saya bakul kotang. Saya baby band tuh enggak punya. Matahari nggone Diamond Solo dulu kan Matahari. Itu jadi
Matahari Diamond. Saya ngelepas sales saya itu membawa koper, membawa baby band. Padahal aku duwe iku Cherry 84. Mutar, Pak. Akhirnya masuk karena apa? Sekarang begitu. Makanya track tersebut dipakai Mas Andi ya. Lihat aja ketika jangan nawari properti tempat siapapun, dipelajari sosial seperti apa. Kalau dia tidak punya apa-apa, ternyata punya anak cewek, gawake boneka. Mesti jangan tanggapi. Kalau duwe anak gerandong lanang-lanang, gawake tembak-tembakan robot, pasti masuk. Nggih Mas ya. Tapi sorry loh, ini jawab awakku rada ngene ya, ndak apa-apa ya. Sing penting iso nampa kon jenengan. Tak wae Mas Agram tekan jenengan gak iso nggo mulih kan percuma colong wong. Ndak ini rame teranggap ini wong gendeng diundang Mas. Begini. Satu pertanyaan satu lagi. Sudah 10 ya. Bisa. Enggak usah bakal untuk rasa Mas ya. Bakul sabun ae bakul untuk bakul apa? Sabun ram untuk ramken payu edan mbok Mas apa? Saya Wildan Pak dari Tangen. Tangen. Oh, lor kali. Ya. Kok yen sing putih? Terus. Ganteng lor kali tapi ganteng ra. Gak wani ngetro ya, wis piro? 1 tahun terbelakang ini aktif di freelance fotografi. Ya. Terus? Kebetulan saya kan wedding. Apa? Wedding fotografi. Oh, wedding. Wedding private kayak gitu. Nah, ini kan rencananya mau ekspansi ke katalog. Oke. Nah, cuman kan satu ini juga kan foto itu kan membutuhkan tenaga. Jadi mungkin untuk jangka panjang kan foto itu kan kaitannya juga butuh tenaga juga untuk otomatis. Oh, ketika pre-wedding itu. Iya. Oke. Terus? Jadi kan jangka panjang kenapa pemilik katalog kan karena mungkinnya bisa di studio gitu. Nah gitu. Terus yang kedua kan juga memang pengen ekspansi untuk produksi barang juga. Kebetulan minatnya di gorden. Di? Gorden. Iya. Gorden itu Pak. Ngopo sing gorden senengan kok gorden? Ngopo kok di gorden? Kenapa kok di gorden? Karena memang itu Pak, kebetulan saudara dari istri itu memang udah bergerak di situ. Kemarin memang kayak mau collab kan untuk selama ini kan yang moto kan juga saya atau gordennya. Nah terus kemarin kayak dia sudah mempelajari lah alur kayak produksi distribusinya. Bisa sendiri enggak, cuman kan memang ya itu kayak rencana ekspansi. Jenengan mau ke produksi atau distribusinya? Distribusi. Oke Mas. Siapa yang punya rumah baru? Yang punya rumah ada kordennya siapa? Ini mau Mas siapa? Wildan mau usaha korden. Siapa yang punya rumah punya korden? Ngacung aja. Mas Roni ada korden? Ada Pak. Sudah berapa kali punya rumah? Berapa lama? Sudah baru 3 bulan. Sing 2 tahun luwih. Sing 2 tahun luwih. Ya, Mas apa? Eko punya rumah. Ada kordennya. Sudah berapa lama punya rumah? Sudah 10 tahun lebih. 10 tahun lalu ganti korden berapa kali? 1 kali. Mas Wildan, pikirannya ki piye? Kok rusak? Dia Mas Eko punya rumah 10 tahun. Kordennya cuma 1 kali tok disawang tok, ora obah apa ngenang ini tok. Tinggal lunga mlebu neh gak apa. Lah kok sing malah kotang karo sempeke bendut digawa ngenang ngene kok ora mbok foto ngopo. Wong sakmene sedina 80 kotang karo celana. Ora mbok meke ikan misak-misak juga rusak kok. Malah rambok garam malah korden digantung ngono tok. 10 tahun ora ganti malah mbane itu potensinya kecil banget. Lho kan jenengan moto korden paling nggur ngene tok. Tapi moto celana dalem mbok gambar iso mringis barang. Cari yang produktif aja ya. Nggak. Artinya itu keren. Itu keren. Tapi bagi saya belum pas. Bukan barang-barang yang konsumtif, bukan barang-barang yang produktif, tapi ada di pikiran jenengan. Karena jenengan wong collab kok mbok tonton. Kowe kok nonton Pak Agung iso ngguyu cekakane tontonen. Ngopo masalah di belakang ada kotang gede-gede. Lungguh ya gak bakalan atos. Itu sih ya. Cari yang produktif, dikonsumtif, orang yang setiap hari dipakai orang, ya.
Setuju ya? Oke lah, Pak, celana dalam, kaos dalam, dan silakan aja. Ya, silakan sing kira-kira dipakai wong setiap hari apa? Oke, setuju ya. Karena nek gak ketemu ning kene aku ora iso ngocehke nang nggon aku, nang nggon amang malah dipisui bojomu patak karo. Sawis clear ya, ini jam 11 nganti 10:10.